أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ini saya ingin membicarakan persoalan mengenai siapa itu Tuhan. Sejak dahulu ya, sebelum datang lagi nabi-nabi, sebagian besar daripada umat itu mencari-cari siapa sebenarnya yang sangat berkuasa, mencari Tuhan ya. Tapi karena belum ada pimpinan dari rasul-rasul Allah, atau belum sampai surat rasul, tentu mereka mencari semampu kekuatan otak mereka berpikir. Jadi tidak heran kalau pada waktu itu ada yang menyembah berhala, menyembah batu-batu besar, menyembah pohon-pohon kayu yang rimbun besar, dan tentu banyak lagi yang lain-lainnya. Menyembah hantu. Memang semua kita merasakannya. Ini umum ya. Saya belum bicarakan orang Islam atau tidak Islam, beragama atau tidak beragama. Saya membicarakan umum manusia sama sekali dapat merasakan bahwa kekuatan gaib itu ada. Semua manusia dapat merasakan bahwa kan tidak semua hajat bisa sampai. Kadang-kadang sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan, tidak berhasil. Mereka mencari-cari. Untunglah datang rasul-rasul Allah memberikan pimpinan. Bahasa memang kekuatan gaib, kekuasaan gaib itu ada. Dia berada di tangan Allah yang tidak ada satupun menyerupainya. Nabi-nabi itu sendiri pun, seluruh rasul-rasul, tadinya kan mereka tidak nabi. Manusia biasa macam kita juga. Tapi mereka gigih. Berbuat sebanyak mungkin untuk mencari kekuatan gaib itu di tangan siapa. Ya, macam Nabi Muhammad sendiri kan sudah berumur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi. Sebelum itu, demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Berusaha, berikhtiar.
yang nanti insya Allah riwayat-riwayat cara mereka mencari Tuhan akan saya coba menguraikannya sejauh yang dapat saya capai. Memang di antaranya di dalam Quran dikatakan di dalam surat Az-Zurriyat ayat yang ke-56. Di situ dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya jadikan, kata Tuhan, kata Allah ya, tidaklah saya jadikan, tidaklah Allah jadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian diri itu harus ditujukan kepada Allah seorang saja. Ya, di sini perlu juga saya memberikan penjelasan. Kalau saya katakan mengabdikan diri kepada Allah, bukanlah kita disuruh sembahyang terus menerus, bukan itu. Pada waktu datang, waktu sembahyang, sembahyang. Sesudah itu, berusahalah mencari rezeki. Apakah dengan jalan sebagai saudagar, silakan. Sebagai petani, silakan. Sebagai pegawai, ya terserah sajalah. Memang dari segi hukum, kalau dalam persoalan ibadat seperti sembahyang, itu ada perintah, ada contoh. Puasa di bulan Ramadan, mengabdikan diri dalam bentuk ibadat, ada perintah, ada contoh. Mengerjakan haji, ada perintah, ada contoh. Tapi dalam bidang dunia, silakan saja. Apa yang mau dibuat, apa yang mau dibikin, apa yang mau dikerjakan, silakan saja. Pedoman hanya satu. Selama tidak ada larangan Allah, silakan bikin. Jadi dalam soal ibadat, peninjauan kita dari segi ada perintah, ada contoh. Dalam soal dunia, silakan bikin apa yang mau dibikin, selama tidak ada larangan Allah di dalamnya. Kalau ini sudah terpelihara dengan baik, itu berarti kita sudah mengabdikan diri kepada Allah. Jadi, dengan pengertian lebih lanjut ialah, kalau larangan Allah selama hidup di dunia, selalu kita mengingat Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selalu ingat kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Maksudnya, kalau dalam bidang dunia, kita memeriksa dulu, apa ini diizinkan Allah atau tidak. Kalau dilarang, ya sudah. Tiba waktu sembahyang, kita sembahyang. Tiba waktu puasa, kita puasa. Itu yang dimaksud dengan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Zuriyat. Ini, ayat ini, lebih diperkuat lagi di surat Al-Baqarah. Cobalah lihat nanti ayat yang ke-21, ayat yang ke-22, begitu beruntun nanti ya. Dengan ayat ini, kita disuruh berpikir untuk mengenal Allah. Mencari Allah, mengenal Allah, ini ada tuntunan. Memang apabila kita sudah mengenal
Allah itu berkuasa. Pengabdian diri itu pun makin tinggi nilainya ya. Cuman jangan jadi orang bandel lah. Macam orang-orang Quraisy Makkah yang tidak mau merubah adat kebiasaan lamanya. Memang kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Nabi dianggapnya omong kosong sama sekali. Ya memang soal lain. Tapi kalau maulah mereka berpikir dengan baik, itu otomatis ya. Bahkan kebahagiaan hidup terletak di situlah. Ya. Tentram jiwa tuh, tentram perasaan tuh. Nah, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang ke-21. Artinya, hai manusia, sembahlah oleh kamu Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan orang-orang yang dahulu daripada kamu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa kepada Allah, menjadi orang yang takwa, orang yang memelihara diri agar apa yang dibikinnya sesuai dengan keredaan Allah. Nah, satu di antara ayat ini mengatakan mengenal Allah di antaranya ialah dengan coba bawa berpikir tentang kejadian diri kamu. Tentang kejadian kalau Adam itu kan langsung ya. Kita ini kan melalui rahim. Coba pelajari kejadian diri kamu. Otomatis nanti akan kamu sadari bahwa sebetulnya kita ini adalah yang diciptakan. Oh, saya pernah, sahabat saya dokter banyak ya. Kenalan saya dokter pun banyak. Jadi satu waktu, pernah satu kali, tapi sudah lama ini kejadiannya. Saya kepingin sekali mengetahui dokter, kata saya sama sahabat saya ini. Di dalam Quran, kejadian manusia itu daripada, ya saya tidak malu-malu mengatakannya, air mani. Tak malu-malu saya mengatakan. Saya kalau tidak jelas-jelas macam ini nanti, tidak terang duduk soalnya. Jadi saya tanyakan ke dokter tuh, apakah air mani ini yang menjadi tubuh manusia? Senyum dokter nih ya. Ustadz Mahyar katanya. Mari sini. Ya ini panjang ceritanya, saya pendekkan saja. Di mana diperolehnya mani manusia, atau saya cerita lah ya, panjang kali ini. Jadi mani manusia itu di satu kaca, ya, ditaruhnya di kaca itu, kemudian di bawah kaca pembesar. Saya tidak tahu ya, kaca pembesar itu berapa ratus kali, entah berapa ribu kali, saya tak tahu. Kemudian setelah di setelnya, waktu itu dikatakannya, Ustadz Mahyar, coba lihat. Saya lihatlah mani yang terletak di atas kaca tadi ya. Subhanallah, banyaklah saya lihat di situ jenis ulat. Rupanya itu yang disebut dengan sel sperma ya, sel sperma. Macam ulat gitu. Sampai saya katakan, Pak Dokter hebat kali ini. Itulah dia. Jadi bukan ulat ini yang masuk ke rahim katanya.
Oh, panjang kali ceritanya. Saya bukan dokter, jadi agak sukar juga saya menceritakan. Katanya ulat inilah masuk, diceritakannya macam-macam. Inilah yang jadi kita sekarang ini. Ya Allah. Rupanya kita ini dari ulat ya. Sel sperma itu. Saya baca dalam hadis Nabi. Saya pakai saja bahasa ulat tadi ya. Ulat ini kian lama kian berubah. Kian lama kian berubah. 3 kali 40 hari. Ya, dari ulat berubah juga, sampai ke 3 kali 40 hari berbentuklah. Ya, tiflah, berbentuklah. Bentuk manusia ya. Yang serba lembut, serba masih lunak segala lah ya. Di dalam rahim itu. Di dalam hadis itu, di waktu itu, datang malaikat. Tatkala sudah 3 kali 40 hari, malaikat datang yanfuhu fihi ruh. Yanfuhu fihi ruh, maka ditiupkanlah atau dimasukkanlah ruh itu ke dalam ulat yang sudah berubah berbentuk itu. Hiduplah manusia. Itulah yang manusia ya. Habis hidup 9 bulan ya, berubah juga, besar juga, utuh juga, kuat juga, lahirlah. Ya kira-kira di sekitar 9 bulan, ada yang lebih, ada yang kurang dari itu. Nah itulah kita manusia. Jadi berpikir, rupanya tubuh kita yang cantik-cantik, yang gagah, yang ganteng, yang macam permaisuri itu, tubuh, cobalah bercermin, itu asalnya ulat itu. Kalau maulah orang mempelajari ini dengan baik, maka ayat ini cukup untuk menggugah kita. Bahasa kejadianmu adalah ciptaan Allah. Sel sperma ulat itu. Inilah sekarang ini yang gagah-gagah ini. Yang jadi bos lah. Yang jadi bapak lah. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhan nas, su'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan. Bersujudlah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum. Demikian juga orang-orang yang dahulu dari kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. 1. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22 dikatakan, Allazi ja'ala lakum. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wah, ini agak berat ini ya. Saya artikan dulu. Allah yang menjadikan untuk kamu bumi yang terhampar, langit yang dibina. Ia turunkan air dari langit dengan turunnya hujan atau air dari langit itu, maka tumbuhlah buah-buahan rezeki untuk kamu. Sebab itu janganlah engkau jadikan Allah itu berbilang. Jangan engkau jadikan Allah itu bersekutu. Dengan keterangan ini, wa antum ta'lamun, kamu tahu. Ya, apa yang ada, benda-benda yang ada di udara, di langit ya, seperti bulan, bintang, matahari, yang satu dengan lain berjalan menurut relnya masing-masing.
seolah-olah dia terbina. Kemudian dari itu bersyukurlah, bertakwalah ke Tuhan, abdikanlah diri. Buah-buahan, hujan yang turun dari langit, subur, tumbuh padi, tumbuh gandum, tumbuh lagi mangga, bengkuang, nenas, apel, zabib, zaitun, segala yang kamu makan, tidak ada yang menjadi ciptaan manusia. Itu langsung ciptaan Allah. Oh, itu kan saya yang menanam. Iya kan di tanah Allah Ta'ala ditanam. Firasat terbentang, ya tanamlah. Air yang kamu minum itu dari mana itu? Susu. Entah susu lembu lah, entah susu kambing lah yang kamu peras. Kamu minum. Jarang manusia yang mau berpikir sampai kemari ya. Padahal apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, gizi yang begitu baik yang masuk ke dalam tubuhnya, segar, ampuh, tegap, cantik. Kenapa lah tidak mau bersyukur kepada Allah, bersujud kepadanya? Kadang-kadang mengatakan Alhamdulillah saja pun berat kali lidahnya. Kalau minta terima kasih sama orang lain bukan main. Terima kasih Pak, angkat 10 jari, tunduk-tunduk. Padahal yang dikasihkan Bapak itu pun dari Allah Ta'ala, sama sekali bukan ciptaan dia. Makasih Pak. Kepada Allah Ta'ala, apapun tidak. Kalau matilah dalam keadaan yang macam ini, apa kabar? Iya, didoakan. Entah ada sahabat-sahabat mendoakannya, didoakan. Tapi doa orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati, pasti terkabul? Belum tentu. Saya itu banyak sekali bergantung kepada orang yang didoakan. Kalau orang yang didoakan ini pun tak beres manusianya, yang mendoakan pun mengkali bengkak-bengkak tak tentu ini. Buktikan orang yang tahu bersyukur, ini adalah orang yang takwa namanya. Hadapkan diri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah Tuhan kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkaulah Tuhan kami mohon pertolongan. Memang yang mengacau di dunia ini banyak. Banyak kalilah yang menggoda, yang mengacau. Apalagi mereka-mereka yang ragu-ragu. Kalau yang tak bertuhan sama sekali, sudahlah. Ulaikal ladzina ishtaraw. Saya ulangi kembali, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu yang disebut di surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Mereka sudah tergadai imannya ya. Orang yang sudah membeli kesesatan, padahal petunjuk sudah ada, masih juga membuat kesesatan, membuat yang tidak-tidak. Mereka itu ialah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan harga petunjuk. Akibatnya, mereka tidak akan beruntung dalam perdagangan mereka. Dan mereka bukan orang-orang terpimpin. Yang dimaksud tidak akan beruntung mereka dalam perdagangan. Orang berdagang itu kan mau cari untung. Jadi isinya mereka dalam kehidupan dunia, mereka juga tidak akan menjadi orang yang berbahagia.
Sudah 1000 kali saya katakan di mana-mana ya. 1000 kali sudah. Bahasa kebahagiaan hidup itu bukan terletak pada tumpukan harta yang banyak. Bukan tidak boleh jadi orang kaya, silakan. Makin jadi orang kaya makin baik dari segi dunia. Karena dengan begitu dapat dibeli ini, dapat dibeli itu. Kalau dia orang beriman, dapat lagi beramal dengan hartanya, berwakaf, membagi makan anak yatim, fakir miskin. Tapi kebahagiaan itu terletak pada tatmainnul qulub. Tentram jiwa itu. Tenang perasaan itu. Ini yang bahagia. Jadi yang dimaksud fama rabihat tijaratum di ayat ini, tidak beruntung perniagaan mereka. Memang di dunia ini kita istilahnya berdagang ini. Tapi kalau sudah semak-semak saja hati di dalam, duit banyak, apa semua dapat dibeli, selera patah, ayam kalasan pun disorongkan tak lewat, seleranya yang patah. Kenapa? Hatinya semak-semak di dalam. Mata mengantuk, tidur tak mau. Apalagi bahagianya nih. Makanya tempat tidurnya, kasurnya itu tebalnya bukan main. Pakai air condition pula lagi. Didendang-dendangkan pula dengan suara yang merdu, lunak. Tapi kalau sudah hatinya yang kacau, dendang itu pun membuat tambah semak hatinya. Manusia macam ini ada petunjuk tidak dipedulikan. Masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya, perumpamaan mereka serupa saja sebagai perumpamaan orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu telah memberikan penerangan apa yang dikelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Dan ia biarkan tetap dalam kegelapan. Jadi manfaat api itu tidak dirasakannya. Oh, ada lagi beberapa dalil-dalil yang akan saya kemukakan. Tapi istirahat kita dulu ya. Nanti sebentar lagi kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.